Oke, dan ini saya pakai ini juga, pakai 2 sendok ini ya. Oh, ini warnanya merah banget guys. Nih, ini bumbu rahasianya nih. Kolaborasi sama bumbu Korea. Ini bakal mantep banget sih ini. Dan ini hasil masakan saya. Ini bebek rica-rica. Mana ya? Hari ke-22 Ramadan di Korea Selatan, dan hari ini saya mau menyiapkan menu untuk berbuka puasa. Karena buka puasanya sekitar 40 menit lagi guys. Sekarang udah jam 6 lewat 6 menit. Akan nyiapin menu apa ya? Dan kita lihat di dalam kulkas ada apa. Oke, dan ini ada bebek guys, bebek 2 kilo. Ini halal food ya, saya beli di halal food. Nah, ini bumbunya pakai bumbu rica-rica. Kita buat bebek rica-rica guys. Dan si bebeknya biar ada sayurnya, nih kita kasih kentang. Dan tadi saya beli lalapan juga, selada. Sama nanti buka puasanya pakai ini juga buah-buahannya. Ini buah-buahannya namanya came, melon Korea. Melonnya kecil guys, warna orange. Kita masak bebek 2 kilo, bumbu rica-rica, dan ditambah kentang biar lebih banyak. Oke, langsung kita eksekusi. Nah, yang pertama saya mendidihkan dulu airnya biar nanti si bebeknya saya rebus dulu sekitar berapa menit gitu. Udah saya rebus, terus nanti bumbu-bumbu masuk guys. Oke, ini kita langsung eksekusi aja si bebeknya. Cukup lumayan gede ya, 2 kilo. 2 kilo guys. Ini BTW ini untuk satu orang makan. Ya mungkin nanti sisanya akan saya pakai sahur dan berbuka puasa juga, buat stok juga ya. 2 kilo. Tapi kalau 2 kilo sih biasanya saya cuman berapa hari aja gitu ya. Soalnya cukup lumayan banyak sih kalau saya makan. Anjir, luber. Sebanyak itu ternyata. Karena saya prinsip kalau makan itu gak usah dikit-dikit gitu, karena ya kalau kita makan dikit nanti kalau sakit kita yang repot juga kan. Di sini nggak ada saudara, nggak ada, maksudnya nggak ada untuk saya nanti yang mengurusi saya sakit siapa kalau sakit. Jadi lebih baik teman-teman juga kalau di perantauan makan jangan lupa yang bergizi ya, karena kalau kita udah sakit repot juga ya. Jadi saya kalau makan pasti ya sebisa mungkin yang ada protein dan gizinya juga sih, karena itu investasi untuk diri kita juga biar gak gampang sakit. Oke, langsung kita eksekusi si bebeknya. Ternyata banyak juga ya. 2 kilo sampai full. Ini saya presto dulu biar empuk dagingnya. Dan sambil nunggu kita ngupas si kentangnya dulu. Oh iya, ini tutup dulu guys biar merata. Oke. Nah, selain bumbu siap saji juga yang bumbu rica-rica, saya juga tambahkan si bawang merah, bawang putih, cabai rawit juga, terus salam biar lebih mantap guys. Oke, kupas si kentangnya. Kentangnya ada 6 biji guys, cuman lumayan gede ya. Kita kupas dulu. Anjay, jadi tutorial masak ya? Nyiapin buka puasa.
Nah, buat teman-teman khusus yang nonton vlog saya ini, jadi saya belum banyak cerita ya ke yang lain. Saya akan lebaran atau mudik cuti lebaran di Indonesia. Jadi nanti saya sholat idnya di Indonesia guys. Jadi saya belum cerita ke teman-teman yang kenalan saya di Indonesia juga, cuman baru teman-teman dia beberapa orang lah yang tahu. Dan mungkin khusus yang nonton vlog saya ini, saya akan kasih tahu teman-teman, mungkin akan nanti minggu depan ya, minggu depan itu akan banyak vlog-vlog saya di Indonesia. Insya Allah doakan saja semoga ya diperlancar gitu saya cutinya. Dan ya saya rindu Indonesia karena terutama ya keluarga juga ya, keluarga, istri dan anak juga. Anak lagi lucu-lucunya nih, lagi 2 bulan, jadi kayaknya sayang deh kalau nggak saya pulang. Ya udah, jadi saya memutuskan untuk pulang lagi guys. Jadi setahun sekali let's go lah pulang. Oh iya, yang biasanya nonton YouTube saya itu orang mana aja sih guys? Kan saya tahun lalu pernah ya kayak beri gitu subscriber saya jaket pas saya pulang itu. Jadi cukup lumayan, responnya cukup lumayan bagus sih, kayak dikasih jaket dari Korea. Dan buat teman-teman juga, kalau saya ngasih sesuatu berupa makanan, mau gak sih kayak dari Korea gitu? Oke, perbumbuan sayurannya sudah siap. Ini saya potong dadu. Ini bumbu rica-ricanya, yang bumbu instan sama bawang-bawangan cabai rawit saya campur lagi di sini. Nanti saya tumis. Dan nanti saya tambahkan ini bumbu Korea guys. Ini meun kalbi, ini pedas nih. Jadi biar lebih mantap. Ini per daun salamannya. Nanti setelah selesai direbus, ini masih kayaknya masih harus direbus sih, ini si bebeknya. Kita direbus ini sekitar udah 20 menitan guys. Ini kita tiriskan, terus kita masukkan si bumbu-bumbuan ini. Oke, ini sudah saya rebus 20 menit. Waktunya kita tiriskan guys. Wah, nah guys, ini bebeknya 2 kilo sekitar segini kalau udah direbus. Wah, mantap mantap. Dan ini biasanya kan kalau rica-rica itu kecil-kecil ya dagingnya. Cuman kayaknya sih saya nggak akan potong ini, biar agak gede-gede gini utuh. Cuman yang gede banget saya akan sedikit potong. Oke, tahap berikutnya kita tumis bumbunya. Oke, minyak masuk. Nah, bumbunya ini udah mulai ini ya, udah saya tumis berapa menit tadi. Kita masukkan bebeknya.
Oke teman-teman, jadi ini bebeknya sudah saya masukkan. Jadi kita tinggal pakai api kecil. Oke, tinggal pakai api kecil, tinggal nunggu empuk guys. Dan nanti kalau udah mau matang bebeknya, si kentangnya saya masukkan. Oke, dan ini saya pakai ini juga, pakai 2 sendok ini ya. Oh, ini warnanya merah banget guys. Nih, ini bumbu rahasianya nih. Kolaborasi sama bumbu Korea, ini bakal mantep banget sih ini. Wah, gila. Berarti sebutnya rica-rica atau apa ini? Oke, kita tinggal pakai api kecil, tinggal tunggu deh. Nanti tinggal masukin kentang aja. Oke. Oke, jadi waktu sudah menunjukkan jam 6.46 dan artinya sudah buka puasa di Korea Selatan guys. Jam 6.48, jadi kita berbuka dulu. Ya Allah, semoga di Ramadan yang ke-22 ini tanggal 23 Maret ya, sekarang 23 Maret 2025, semoga diberi keberkahan, diberi pokoknya yang baik-baik lah, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang saya berjuang di sini semoga bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga dan lingkungan sekitar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti yang tadi saya bilang, kita berbuka pertama iftarnya pakai ini nih, buah came. Ini melon Korea guys. Ini tadi cukup lumayan murah sih. 5 biji ini harganya 5.000 won atau sekitar 50 ribuan lah, under 60 ribu. Ini enak banget sih came ini. Saya cukup lumayan suka dengan buah ini. Oke, kita lihat dalamnya isinya seperti apa. Ini seperti timun suri sih. Buat came, teman-teman pernah dengar belum? Seperti timun suri. Nah, kalau orang Korea biasanya sama biji-bijinya dimakan, biji-biji kecil ini. Cuman saya nggak suka sih biji-biji kecilnya, suka saya buang. Jadi saya makannya non biji ya. Nah, seperti inilah buahnya. Rasa melon guys. Melon mini. Iftarnya sudah selesai dengan buah came, dan setelah itu saya mau sholat maghrib dulu. Dan setelah sholat maghrib saya perlihatkan kepada teman-teman hasil masakan saya, rica-rica bumbu bebek rica-rica saya campur pakai bumbu Korea. Jadi gimana rasanya, gimana tampilannya sesudah matang, nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Jangan lupa, jangan di skip dulu ya. Jadi tonton sampai akhir habis gimana rasa masakan saya. Oke, kita maghrib dulu. Oke semuanya, jadi menu buka puasa hari ke-22 saya sudah selesai masak. Ini selesai jam berapa ya? Jam 7.22. Dan ini hasil masakan saya. Ini bebek rica-rica, nggak tahu rica-rica atau apa sebutnya, soalnya ada campuran bumbu Korea. Dan ini pakai selada juga guys, nanti ada sayurnya, ini ada kentang juga. Ini karena nggak muat ya tadi, kayaknya kebanyakan. Oke semuanya, jadi ini sudah selesai kita masaknya. Jadi kita selesai itu tadi jam 8 kurang, dan ini sudah selesai cuci piring,
udah selesai lain-lain, dan ini kita tinggal makan guys. Cobain masakan kita. Wah, effort banget sih ini kalau makan masak daging bebek karena lama ya. Dan dagingnya itu empuk banget ya. Biasanya nggak seenak ini sih saya masak. Ini mantap banget sih. Tadi sampai banyak banget lah masaknya. Jadi nyetok juga kan buat sahur, buka. Jadi sahur dan buka juga guys kalau bulan puasa. Wah, parah, enak banget sih. Asinnya pas, nggak alot, nggak terlalu pedas. Wah, mantap banget sih, ini masakan termantap hari ini. Oke teman-teman, jadi begitulah vlog saya hari ini, tanggal 23 Maret 2025. Jadi pesan yang bisa diambil di video hari ini, maupun mau cewek maupun cowok, teman-teman harus bisa masak, karena kita nggak tahu ditempatkan di tempat seperti apa. Kalau kita merantau ya, kalau kita merantau di tempat yang misalkan perusahaannya tidak menyediakan untuk masak, dan rata-rata pasti wajib sih kalau masak itu, walaupun disediakan 2 atau 3 kali di perusahaan. Jadi buat teman-teman jangan malu lah, walaupun laki-laki, walaupun di rumah teman-teman gak ngerantau, tetap teman-teman harus punya skill masak. Pesan yang bisa diambil hari ini, harus punya skill masak, karena kita notabene apalagi laki-laki ya, laki-laki menurut saya wajib sih untuk bisa masak, karena laki-laki itu kan berjuang ya, menapahi keluarga. Otomatis sebelum kita berkeluarga pasti kita bekerja, dan bekerjanya itu pasti jauh dengan orang tua. Seperti saya ini, apalagi yang rantau, wajib banget punya skill masak. Ya walaupun saya juga nggak jago-jago banget sih, tapi setidaknya bisa untuk masak untuk diri sendiri, dan ya mungkin mengajarkan kepada teman-teman yang baru-baru juga di sini awal-awal. Jadi begitulah teman-teman video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you di next video and bye bye. Minggu depan vlognya di Indonesia.